Syekh Ahmad Sarmusi Hamid al-Maqam wa masyayikhina wa mu'assisina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bis sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ada naf'alihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Nah, kalian lanjutin ya. Wa yajibu 'alaihi, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa yajibu 'alaihi, dan wajib ya atas seseorang ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihi wajib. Nih, berarti kita wajib mempelajari ilmu ya. Berarti ini perempuan laki-laki, kita wajib mempelajari ilmu ma yaqa'u lahu, apa-apa ya ilmu yaqa'u lahu yang terjadi lahu bagi dirinya biqadri ma yu'addi bihi wajib. Ya, seukuran dia ingin menunaikan ibadah wajib. Ya, ini seperti ini. Jadi kita wajib mempelajari ilmu seukuran kita ingin menunaikan ibadah yang wajib. Paham ini maksudnya? Kita wajib mempelajari ilmu ya cuma seukuran ini aja, seukuran ibadah wajib yang akan kita lakukan. Kalau sekarang nih, kemarin saya kasih contoh. Sekarang kan kita wajib sholat, maka hal-hal yang berkaitan dengan sholat itu wajib dipelajari. Gitu, paham? Karena bahwasanya ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Berarti lagi. Karena bahwasanya apa saja, apapun itu yang memperantarai yang menjadi perantara bihi dengannya itu ilmu ya. Ya, li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon ya. Jadi apa-apa yang menjadi perantara akan ibadah wajib itu jadi wajib. Sama ya? Sesuatu yang menjadi perantara wajib ya, sesuatu yang menjadi perantara wajib maka itu wajib. Paham nih? Ya, sesuatu yang menjadi perantara wajib maka dia adalah wajib. Contohnya kemarin saya sudah pernah bahas wudu untuk sholat fardu ya, maka wudunya itu menjadi wajib ya. Maka ketika kalian wudu mau sholat wajib jangan salah-salah. Nih anak-anak SD yang ngaji asar, ya. Kalau lagi diajari wudu, lagi praktek sholat nih, sini balik, lagi praktek sholat jangan main-main. Karena ibadah kalian itu yang wajib ya, nanti bisa nggak sah lantaran wudu kalian main. Tidak itu ya kertasnya dipegang dulu. Pegang rumah, pulpen rumahnya mat. Ya, berarti sini. Ya. Wa kadzalika, demikian juga fi shaumi wa zakati, puasa. Zakat. In kana lahu malun, dan in kana lahu malun, dan sesuatu yang berkaitan dengan harta. Ya. Wal haji, dan juga haji. In wajaba alaihi, apabila wajib atasnya. Tadi tuh, berarti puasa, zakat. Nah, ketika kalian wajib bayar zakat, maka kalian harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan harta benda. Kalau sekarang kan belum wajib nih, wajib zakat. Zakat mal maksudnya, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah wajib, ya, zakat fitrah wajib. Zakat mal, zakat harta. Kalian belum wajib zakat harta. Kenapa? Ya orang nyari duit belum bisa. Karena nanti ada tuh batasan seseorang wajib mengeluarkan zakat, ya.
Nah puasa nih, pada puasa nih Ramadan. Ya. Nah itu pelajari kenapa puasa jadi wajib, apa ganjarannya. Ya, perhatiin ya. Perhatiin. Itu jangan asal ibadah aja. Ya, ayo yuk. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan puasa harus dipelajari yuk. Ayo, ya semuanya. Jadi jangan asal puasa aja. Nah gini, perhatiin. Dari mana kita bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa tersebut? Ya di majelis taklim. Di majelis taklim, di sekolah. Ini dengerin, di sekolah nih kalian saya tanya. Di sekolah pelajaran agama nih. Seminggu berapa jam? Seminggu berapa jam? 2 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya 45 menit. Jadi cuma 1,5 jam. Ya, 1,5 jam ada kurikulumnya lagi. Ada kurikulumnya dibatasi, waktunya terbatas, ya. Maka yang lebih memungkinkan kita mendapatkan ilmu agama secara luas itu juga disaksikan. Ya, bebas. Ya, pembahasannya lebih luas. Jadi gitu. Ya, kalau nanti mau berangkat haji, baru belajar berangkat haji. Terus di sekolah saya ngelewatin bab haji. Nah, itu Pak, sekedar pengetahuan aja. Tapi hukumnya tidak wajib. Paham? Berarti lagi. Wa kadzalika fil buyu'i. Nah, ini. Dan demikian juga fil buyu'i. Fil buyu'i jual beli, jualan. Buyu. In kana yarjuru. Apabila kalian ingin berdagang. Berarti ya. Kalau mau dagang, maka pelajari ilmu tentang jual dan beli. Jangan nggak belajar jual beli. Kalian jualan. Dagangan kalian dijual harga modal. Ya jualannya sekali doang. Besoknya dagang. Paham? Iya, kalau nggak di bawah harga modalnya. Misalkan kalian modal 10.000, kalian jual 8.000. Untung apa buntung? Untung apa buntung? Untung apa? Kenapa? Ya orang modal 10.000 dijual 8.000. Jangan buat biar saya aja, nggak usah lihat kalau kan semuanya bisnis ya. Nanti, gitu ya. Jadi ketika kita ingin berdagang, maka pelajari dulu hal-hal yang berkaitan dengan jual beli kan. Qila li Muhammadin bin Hasan. Nah, telah dikatakan oleh Muhammad bin Hasan rahimahullah taala. Jadi ada ulama namanya Muhammad bin Hasan. Ya, dia ditanya nih, ada orang nanya ke dia, "Ala tusannifu kitaban fi zuhdi?" Ya Syekh, ya Ustaz, ya Kiai, kenapa kamu tidak mengarang kitab tentang zuhud gitu. Ya. Jadi ditanya, "Kenapa kamu tidak mengarang kitab tentang zuhud?" Gitu. Kata orang bertanya kepada Syekh ini. Lalu Syekh Muhammad bin Hasan bilang, "Sonatu kitaban fil buyu'i." Aku sudah menulis kitab tentang jual beli. Bilang gini, "Syekh, kenapa enggak nulis kitab tentang zuhud?" Zuhud itu ini artinya, zuhud itu tarkut dunia lidin, meninggalkan dunia karena agama. Jadi dia udah enggak mau ngurusin dunia lagi. Jadi hidupnya ala-kadarnya aja. Yang penting dia tidak mati dan dia bisa beribadah. Jadi makan sekedarnya, minum sekedarnya, nyari uang sekedarnya. Itu kita belum dikasih itu lah, belum dikasih itu. Ya, kalau kita mau masih nyari duit buat kaya, sekedar apa-apa, ya kita belum dikasih itu. Nah, berarti, kata saya ini, aku udah nulis, aku udah ngarang kitab yang menjelaskan tentang jual beli. Nah, berarti, yakni, ya bermaksud aku, az-zahidu. Jadi orang yang zuhud itu man yataharrazu 'ani syubhati wal makruha. Yaitu orang yang memelihara dirinya dari syubhat. Berarti ini yang gede-gede yang modal balik syubhat. Syubhat. Jadi orang zuhud itu adalah orang yang memelihara dirinya dari hal-hal yang syubhat. Syubhat apa? Ada yang tahu? Syubhat. Ada yang tahu? Syubhat itu berarti, syubhat itu antara sesuatu yang masih samar antara halal dan haram. Syubhat. Kalau yang haram kita bisa tinggalin. Daging babi
Ada daging babi direndam. Ini makan nih rendang babi. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Mak rendang babi. Karena Camat tahu babi adalah haram. Tapi di antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Wa ma bainahuma, dan di antara halal dan haram al mutasyabihat, ada yang syubhat. Mungkin kita nggak pernah makan barang haram, tapi bisa jadi kita makan barang-barang syubhat. Ya, barang-barang syubhat. Ya, paham ya? Jadi hati-hati. Nah, orang yang tersebut itu memelihara dirinya dari syubhat wal makruhat, dan hal-hal yang dibenci, fit tijarah, pada jual beli. Jadi jual ini ya, ada suatu hadis yang mengatakan neraka itu banyak diisi oleh pedagang. Ya, pedagang itu banyak. Karena disitulah tempat tipu menipu. Makanya Rasulullah benci lama-lama di pasar. Jadi Rasulullah itu benci berlama-lama di pasar. Jadi kalau Rasulullah belanja, selesai langsung pulang. Nggak nongkrong dulu apa gitu. Kenapa? Karena di situ tempatnya tipu menipu, gitu. Ya. Jadi kalau kalian mau jadi pedagang, harus jadi orang yang meninggalkan hal-hal yang syubhat dan yang makruh. Contoh ini, timbangan. Timbangan nggak timbangan? Ya, itu kalau kurang dikit aja kalian, saya beli ke Pak Hari, saya beli hari-hari jualan gula, misalkan, beli gula pasir, saya beli seperempat, itu timbangannya kurang 0,000 ons, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan di Al-Quran disebutin, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan secuil, yang kecil, kebaikannya kecil, itu akan Allah perlihatkan kebaikannya. Kalau dia melakukan keburukan meskipun kecil, maka dia akan mendapatkan balasan. Gitu. Nah, contohnya ini, saya beli gula sama Pak Hari, itu kurang dikit, diminta aja. Ya. Tahu nggak? Ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Gimana sih? Ini orang Islam bukan? Iya. Anak-anak Islam bukan? Iya. Kamu sahabat-sahabat Nabi nggak tahu? Ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar, itu artinya semut. Semut, Darul itu artinya semut. Nah, Abu Dzar itu dibilang bapak semut. Apa karena Abu Dzar punya anak semut? Atau Abu Dzar suka semutan? Atau dia dikerubutin semut? Bukan. Jadi ada kisahnya. Jadi Abu Dzar ini seorang pedagang. Nah, dia jualan tepung gandum. Tahu nggak tepung gandum? Nggak tahu. Sama kayak tepung beras. Ya, sama kayak tepung beras. Ya, kayak tepung beras. Nah, ketika ada orang beli, ya awalnya gitu. Kenapa sih mau beli tepung dong? Misalkan beli sekilo, ditimbang sama Abu Dzar tuh, tepungnya ditimbang. Ketika lagi ditimbang ada semut di atas timbangannya tuh, di atas gandumnya ada semut. Itu sama Abu Dzar semutnya diambil. Kata Abu Dzar apa? Ini semut bisa bikin berat timbangan. Ketika semutnya banyak, timbangan gandumnya jadinya berkurang dong. Paham nih? Kenapa berkurang? Karena berat ditambahin sama semut. Pikiran kita, semut 1 ekor 2 ekor emang bisa ngaruhin timbangan? Kira-kira ngaruhin nggak? Nggak. Ngaruhin nggak kira-kira? Nggak. Menurut pikiran kita mah enggak. Tapi menurut Abu Dzar, walaupun hanya 1 semut, nanti akan diminta doa. Saking jujurnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, itu kita harus belajar tuh. Kalau mau jadi pedagang, harus jadi pedagang yang jujur, belajar sama sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya, berarti kita lagi wa kadzalika yajibu bisairil muamalati wal hirafi. Maka wajib bagi seseorang yang ingin berdagang, dia harus mempelajari seluruh hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, tentang perdagangan, tentang hubungan orang dengan orang, wal hirafi, dan juga kejujuran. Kalau mau jualan, belajar jadi orang jujur. Untung sedikit asal
berkah. Paham? Iya, jangan ada tipu menipu. Nah itu wajib. Jadi kalau kalian mau sholat, belajar hukum sholat, hukum-hukum yang berkaitan sama sholat, wudhunya, ceboknya, itu dibahas dalam Islam. Ya. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha yutaradu alaihi in mutaharrazun 'anil harami fihi. Dan setiap orang yang menyibukkan dirinya dengan jual beli, yutaradu alaihi, maka diwajibkan atasnya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Ya. Ala taharruzu 'anil harami, untuk agar dia terhindar, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara menghindar dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ya. Jadi kalian kalau jual beli itu kan ada antara dimingkum, ada sama-sama redok. Kalau saya beli sama kamu, Fahri sama Fahri, saya kagak redok, Fahri dosa. Ya, saya jualan, kamu beli nih, kalian beli, dan saya jualannya barang yang kira-kira kalian gak senang gitu. Oh, dagangan gini sih. Kalau kalian gak redok, saya dosa. Kalian ini kok kayak gini sih dagangannya, saya harus tukar. Ini udah rusak, jadi udah buat tukar. Gitu, paham ya? Kalau kalian mau sholat, belajar hal-hal yang berkaitan sama sholat. Mau puasa, belajar hal-hal yang berkaitan sama puasa. Mau haji nanti, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji. Amin. Ya, ketika kita nanti mau berangkat haji, maka kita harus belajar hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Gitu ya. Tsumma qala wa kadzalika yuqaradu alaihi ilmu ahwal qalbi min at-tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha wallahu a'lamu bis-shawab.